Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kemarin satu kelas ya? Iya. Ini nanti Pak Andi ada presensi, nanti silakan untuk diisi, keliling aja untuk tanda tangan. Sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Andi. Adapun tata cara nanti akan Pak Andi jelaskan. Yang pertama adalah tentang asas dulu. Asas yang pertama adalah keterbukaan. Jadi Pak Andi meminta kalian nanti terbuka aja. Ya kan? Terbuka aja, nanti temanya sesuai kesepakatan kita kemarin. Ya, terbuka, ada yang jelas sudah sukarela ke sini semuanya. Ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Itu yang pertama, nanti akan ada tahapan awalan, ini kita lakukan. Terus nanti akan ada tahap inti. Nanti kalian akan membahas, berdiskusi mengenai materi-materi yang Pak Andi sampaikan. Nanti akan lanjut untuk tujuan bimbingan kelompok itu sendiri. Nanti karena materinya Pak Andi mengenai manfaat ketarunaan. Jadi Pak Andi pengen kalian tidak hanya melakukan taruna saja, ya kan? Sudah berkali-kali melakukan ketarunaan. Pak Andi juga pengen tahu manfaatnya apa sih yang kalian rasakan, ya. Nanti tugas kalian adalah harus menyelesaikan. Jadi nanti Pak Andi meminta waktu kalian selama 45 menit untuk melaksanakan bimbingan kelompok yang hari ini nanti akan kita selesaikan. Ini. Nanti kalau ada kata-kata di depannya, ikuti saya. Contoh ini, saya mengatakan silakan pegang pundak temannya. Nah, nanti silakan untuk dilaksanakan. Intinya, kata kuncinya adalah saya berkata. Oke? Saya berkata. Kita coba dulu. Saya berkata, siap semuanya? Oke, saya berkata, ucapkanlah kata hai. Hai. Nah, hello. Oh, sudah paham ya? Oke, nah kayak gitu kira-kira ya. Oke, saya berkata tersenyumlah. Tersenyumlah. Kan tidak mengatakan tersenyumlah. Oke. Ya buka maskernya biar kita tahu. Oke, terus selanjutnya kemarin kita sudah membahas mengenai ketarunaan dan kalian juga sudah melakukan itu. Ya, sudah berkali-kali kan. Jadi untuk kali ini nanti Pak Andi ingin membahas mengenai manfaat yang nanti bisa untuk membahas itu semua secara detail. Apakah kalian sudah siap untuk melalui proses itu? Siap. Siap enggak? Siap. Oke. Kalau sudah siap, nanti kita akan melakukan prosesnya. Yang selama kalian kemarin mengikuti ketarunaan, masalah apa sih yang kalian dapatkan? Satu aja perwakilan. Masalah di ketarunaan apa sih gitu? Ada yang mau ngomong? Iya, kemarin selama latihan itu masalahnya apa? Mungkin salah satu pelatih, mungkin nggak enak dengan ini gitu. Masalahnya apa sih di ketarunaan yang kalian alami? Nah ini, dengarkan dulu. Judulnya adalah The Secret of Success dari Mary Liana. Ya. Saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Semua orang ingin sukses, dan semua orang ingin tahu apa rahasianya untuk menjadi sukses. Iksan. Tentang apa San? Videonya. Tentang usaha yang dilakukan untuk menjadi seorang pemula. Betul. Dia Menjadi seorang yang tekun, Pak. menjadi orang yang tekun. Iya. Itu video yang mengenai tentang Mary Liana, ya. Jadi harus usaha ya. Karena usaha tanpa hidup itu adalah berproses. Tidak ada hidup itu yang instan. Dari video satu materi, oke ya, itu. Nah silakan untuk mengambil satu-satu, digeser. Ya kan nggak mungkin bisa milih.
Jangan dulu. Ya. Oke, dibuka semuanya. Oke. Yang mendapatkan materi 1 angkat tangan. Ada angka satunya 1. Saya. Sampai satunya. Oke, balik. Ya. Nanti silahkan dideskripsikan atau dijawab pertanyaan yang telah kalian dapatkan. Jadi silahkan berdiskusi antar kelompok, boleh. Ya, nanti waktunya 10 menit saja. Bisa dimengerti? Nah, nanti silahkan dijawab setelah Pak Andi memberikan lembar LKPD. Ini 1. Ini 1. Iya, sendiri-sendiri. Ini 1. Silakan dijawab 10 menit dari sekarang. Boleh berdiskusi ya dan boleh bertanya kepada Pak Andi. 17. Pak Andi pengen kalian menyampaikan hasil diskusi kalian, ya. Yang pertama, yang nomor 1 mengenai pembiasaan yang diterapkan di ketarunaan atau di latihan dasar ketarunaan SMK Negeri 2 Sragen. Kelompok 1 mana? Ya, silakan. Salah satu aja menyampaikan. Jessica atau Rizal? Rizal aja. Oke. Silakan Rizal. Boleh salam dulu, perkenalan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizal Ansori dan teman saya. Boleh kok, dan cewek saya. Iya. Oke. Kelompok 1. Pembiasaan mendorong motor sebelum masuk ke dalam sekolah sampai ke ruang BK. Oke. Ada komentar dari teman-teman? Ada? Kan bukannya. Silakan. Gimana? Safa atau Anissa nih? Anis, silakan Anis. Mohon maaf, itu bukannya udah kebiasaan di SMK 2. Untuk yang poin mana itu? Yang mendorong motor. Oh, mendorong motor. Oh, iya. Nah, menurut teman-teman mendorong motor itu kebiasaan di Ketarunan atau di SMK Negeri 2 Sragen? Kebiasaan di SMK. Di SMK Negeri 2 Sragen. Sekarang dampaknya apa sih dari pembiasaan itu? Kelompok 2 kalau nggak salah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Yulianto. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Dampak positif atau manfaat yang kita Dapatkan. dapatkan setelah melakukan kebiasaan tersebut. Nomor 1 menurut saya pribadi, kan itu bangun pagi. Kita jadi lebih disiplin waktu. Bangun pagi, berangkat lebih awal untuk datang ke sekolah. Kedua, karena adanya Bijas Ketarunaan yang awalnya kita malas berolahraga menjadi suka berolahraga. Jawaban dari saya. Iya, silakan Ijaz. Yang tadinya itu tidak saling menegur dan menyapa kepada seseorang, kita jadi lebih berani untuk menegur dan menyapa kepada seseorang. Apalagi kita juga mempunyai sikap toleransi dan saling peduli terhadap sesama. Oke, itu Ijaz rasakan di Ketarunaan? Iya. Oh, mantap. Saya malah nggak tahu itu loh. Oh, tepuk tangan dulu buat Ijaz sama Iksan. Gitu. Manfaat dulu ke harian atau sehari-hari dari kelompok 3 atau 4? 3, silakan disampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Abdurrahman dari kelas 11 TP3 dan bersama rekan saya Zakaria Putra Kusuma. Di sini saya akan menjabarkan hasil diskusi tadi. Manfaat yang didapatkan di latihan dasar ketarunaan: 1. Dapat lebih mendisiplinkan diri. Yang awalnya kita agak molor, agak tidak disiplin, setelah mengetahui ketarunaan kita lebih disiplin. 2. Mengajarkan beribadah dengan baik dan benar. Jadi pertanyaan saya, memang di Ketarunaan diajarkan ibadah yang baik, yang benar, cara membaca Quran ya diajarkan? Iya. Apa saja sih pembiasaan yang di Taruna yang kalian dapat? Apa saja? 1. Salat berjamaah. Oke, 2. Mengaji. Setelah itu dampaknya kalian
teruskan nggak di kehidupan sehari-hari? Iya, kalau ingat Pak. Terusnya di sholat duha. Minusnya di sholat duha. Tapi yang lainnya aman ya? Oke. Baca Quran, baca Iqra diteruskan? Ya, kalau nggak bisa baca Quran ya banget sih. Kelas SMK lo kalian. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi benar-benar kita rasakan dan ada dampaknya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu bagus berarti ya. Oke, berarti nanti sampai kelas 3 saya sarankan untuk ada taruna terus. Makanya saya punya satu video, beberapa video nanti yang saya putarkan kalian biar agak paham. Ini adalah testimoni kakak-kakak kelas kalian yang sekiranya merasakan dampak positif atau manfaat dari ketarunaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Tito Setanggara, alumni SMK Negeri Dosragen, Teknik Pemesinan, Ketarunaan Angkatan 4 tahun lulus 2018. Saat ini saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara, Distrik NTBU sebagai mekanik alat berat. Ketarunaan mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kemandirian, etos kerja dan juga semangat tim. Ilmu yang saya dapatkan di Ketarunaan SMK Negeri Dosragen. Alumni mengenai dampak positif setelah lulus SMK untuk mencari kerja dan kuliah. Garis bawahnya adalah tadi apa yang disampaikan kesimpulannya dari 2 video tadi? Oke, selanjutnya adalah ini. Ada satu peribahasa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Ya, pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Bersambung dengan apa yang disampaikan oleh Mary Riana motivator tadi, hidup itu berproses. Ini proses kalian. Tidak ada pelaut yang tangguh tercipta atau terbentuk dari ombak yang tenang. Intinya adalah hidup itu berproses. Proses itu tidak ada yang enak. Proses itu tidak ada yang enak. Apakah enak di ketarunaan di SMK Negeri Sragen? Tidak. Tapi kalian mau mampu dan mau melakukan kan? Dan insya Allah hasilnya kalian akan maksimal. Oke ya, bisa dipahami? Ya. Terakhir adalah saya ingin tahu kesan dan kemajuan yang telah dicapai kalian. Kesannya apa setelah melakukan bimbingan kelompok? Menyenangkan Pak, karena bebas dari pelajaran. Itu ya saya. Ada lagi? Ada Pak, kenapa di pembelajaran kelas biasa tidak dibuat kelompok? Ya, karena memang ada bentuk klasikalnya, ada bimbingan kelompoknya. Jadi memang macam-macam. Biar kalian merasakan berbagai bentuk ya, selain bolos dari pelajaran lain sih ya. Ya Nis ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan kesan ya kan. Oke, selanjutnya adalah kemajuan atau berita atau informasi baru yang kalian pahami setelah melakukan bimbingan kelompok. Saya Pak. Ya silakan Lukman. Kemajuan yang saya dapat memahami pembiasaan yang ada di ketarunaan. Ternyata ada tujuan yang tertentu yang dilakukan pada pelatih taruna. Iya, berarti ada pesan tersirat gitu ya maksudnya. Maksud tertentu gitu. Maksud tertentu. Kenapa adanya pembiasaan itu? Yang ada lagi? Silakan. Memahami pembiasaan yang ada di ketarunaan. Melihat dari beberapa kesan alumni dan testimoni berikut, ternyata banyak manfaat yang dirasakan, mulai dari rasa tanggung jawab, terus berani mencoba, terutama disiplin waktu dan banyak manfaat yang kita rasakan. Oke, siap. Terima kasih, tepuk plus buat kalian semuanya. Untuk materi selanjutnya kita akan ketemu di konseling kelompok ya, mengenai materi yang telah Pak Andi sampaikan kemarin. Untuk menutup pertemuan bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing untuk mengakhiri bimbingan kelompok. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sehat selalu buat kalian, hati-hati di jalan dan selamat menikmati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan.